Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala tentang adab-adab penuntut ilmu atau adab guru dan juga adab murid. Sampai kita di pembahasan adab seorang murid terhadap dirinya sendiri, adab yang ke-8. Materinya sudah kita share di grup Mojokerto Hijrah. Monggo nek sing nggawa HP sampeyan delok dhewe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau mengajarkan wasaminu, adab yang ke-8, an yajlisa amama syaikhi, hendaknya dia yaitu penuntut ilmu, murid, duduk di depan gurunya, bil adabi, dengan adab. Bagaimana bentuk duduk dengan adab itu? Beliau melanjutkan, ka'an yahthuwa ala rukbataihi, seperti dia duduk di atas dua lututnya. Ya, Pak, duduk di atas dua lutut ini. Nah, kayak tasahud ya. Kayak tasahud. Itu sendeku ya, wong ini sendeku ya. Itu sendeku ya. Ya. Duduk seperti tasahud ya. Itu salah satu bentuk duduk yang beradab. Au yajlisa, atau duduk kat tasyahudi, seperti tasyahud. Yahtua tadi itu duduknya seperti tasyahud, tapi sikile dilunggui karung. Kok orang Jepang, ngerti orang Jepang tak kan? Orang Jepang ini. Atau duduk seperti tasyahud. Duduk seperti tasyahud, sikile sing tengen ditekno sing apa jenenge? Delamaan nih. Ngerti delamaan tak? Telapak kakinya didirikan. Oh ya, jelas kata tasyahud. Itu bentuk-bentuk duduk yang beradab menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Ghairu annahu la yad'u yadayhi, akan tetapi tanpa menaruh kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas dua lututnya. Jadi gak diteleng ini, tapi deleng ini. Nah, gak diteleng dukur lututnya ini ya. Au yajlisa, atau duduk mutarabbi'an, dengan bersila, lungguh silo. Kayak lungguh sampean iki lungguh sing beradab ini. Berarti semuanya beradab ini. Bitawadhu'in, dengan tawadhu'. Wahudu'in, dengan tunduk. Khudu' kok itu bukan bukan hak tapi kha ya. Wahudu'in, dan dengan tunduk. Wasukunin, dan tenang. Wahusyu'in, dan khusyu', anteng gitu ya. Jadi ini wis ngaji lungguhe anteng. Gitu. Ini wis ngaji lungguhe anteng. Wa an la yaltafita, dan tidak menoleh nang koncone, noleh nang liyane gitu ya. Bila daruratin, tanpa keadaan darurat. Baru kalau ada sesuatu yang harus dia menoleh, baru menoleh. Bal yaqbalu, kan tetapi yaqbalu bi kulliyatihi alaihi, dia menghadap kepada gurunya dengan seluruh jiwa raganya. Gitu ya. Jadi mantep gitu ya. Mantep ketika ngaji. Musghiyan lahu, memperhatikan kepada gurunya. Nadhiran ilaihi, dengan memandang kepadanya. Ya, tapi nggak harus memandang. Nih sampai nulis ya sampean gak yang delok tulisannya ya, sampean moro-moro coret kabeh gak Mas buku nih. Ketika nulis ya dia tulis, ketika
selesai menulis, dia melihat gurunya. Muta'addilan liqaulihi, dia resapi perkataan gurunya. Bihaitsu la yahujuhu, di mana dia tidak butuh ya, ila i'adatil kalami, untuk diulangi ucapan gurunya marratan tsaniyatan, yang kedua kali. Jadi ketika gurunya menyampaikan, ya kita harus benar-benar konsentrasi untuk mendapatkan apa yang disampaikan gurunya. Ya. Jangan sampai ketika ditanya belum paham, ya. Ya mungkin beberapa orang ada yang kekuatan daya serapnya bermacam-macam, ya. Tapi diupayakan seperti itu. Wala yanzuru ila yaminihi aw yasarihi, dan tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Ya toleh. Aw fauqihi, atau melihat ke atas. Ya. Salamullah. Li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Ya. Wala siyama 'inda bahthihi. Ya, terlebih lagi ketika gurunya sedang membahas satu masalah. Kalau sampean toleh ketika guru menerangkan, ya, ketika guru selesai menerangkan, ketika kita ditanya kita tidak paham, ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya kenapa sampai membahas seperti ini? Ini masalah ilmu matematika nggak terlalu berpengaruh ya, fisika nggak terlalu berpengaruh. Sampean belajar sampai noleh gitu kan, ditakoki iku lho mboten paham ya Pak, diulangi lagi gitu. Atau kita salah tangkap nggak masalah. Paling sing elek apa rapote. Tapi yang disampaikan kalau masalah agama, terus sampean salah tangkap. Ya, sampean salah tangkap, kemudian salah dalam mengamalkan, itu bisa berakibat berakibat fatal. Ya. Jadi beda antara belajar ilmu agama dengan belajar ilmu dunia. Kalau belajar ilmu agama salah tangkap bisa fatal akibatnya. Tapi kalau ilmu dunia, ya paling nilainya sing elek. Ya. Kemudian wala yattaribu idajjatin, dan tidak ikut bergerak ya, karena adanya satu keramaian. Dajjah itu keramaian, kebisingan. Ono umek-umek malah umek, gitu ya. Yasma'uha, yang dia dengar. Wala yaltafitu ilaiha, dan juga tidak menoleh kepadanya. Ya. Jadi dia tetap fokus, ya, masih ono rame-rame, ya. Ono apa, ya. Kalau gurunya tetap masih memberikan pelajaran, ya tetap ikuti apa yang disampaikan gurunya. Baru kalau gurunya ngajak sih delon rek ono apa, nah baru. Ya delok itu ono apa, ono tabrakan ta ono apa gitu ya. Walayan kudu kumaihi, dan tidak melipat lengannya, melipat lengan baju maksudnya. Ya. Walayah suruh, dan tidak menyingkap anziro'aihi, sampai ke ziro' lengan, ya, lengannya sampai ke lengannya. Jadi kalau kelambine lengan dawa gak dilengkis kayak preman gitu ya, kayak kate budal gelut gitu ya, enggak. Tapi kalau bajunya pendek ya wis masalah itu dilengkis kan nggak mungkin. Kalau bajunya pendek ya. Tapi kalau bajunya panjang jangan sampai dilengkis sampai ke atas seperti itu. Wala ya'bathu biyadaihi, dan juga tidak bermain dengan tangannya. Au rijlaihi, atau kakinya. Au ghairihima, atau selain keduanya. Min a'dha'i, dari anggota tubuhnya. Wala yaftahu fahu, dan tidak membuka mulutnya. Wala yaqra'u sinnahu, dan tidak menggertakkan giginya. Wala yadribu ya salah ya. Wala yadribul arda, dan tidak memukul tanah. Wa nahwaha, dan lainnya atau semisalnya, birohatihi, dengan telapak tangannya, au bi asabihi, atau dengan jari jemarinya. Intinya dia tidak boleh bergerak atau bermain-main dengan anggota tubuhnya seperti itu. Wala yashbiku asabi'a yadayhi, dan tidak menyilangkan jari jemarinya. Ya, menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Wala ya'bathu bi'izarihi, dan juga tidak bermain-main dengan sarungnya. Wa nahwihi, dan semisalnya.
wala yastanidu bihadrati syekhi, dan tidak nyender ketika ada gurunya, ilaha itin kepada tembok, au mikhaddatin atau bantal, ya, berusaha supaya fokus gitu ya, supaya fokus. Wala yu'ti syaikha, dan tidak memberikan syekh atau gurunya janbahu, bagian sisi tubuhnya, au dhahrahu, atau punggungnya, ya. Jadi misalkan gurunya di sana, dia duduknya hadap sana gitu ya. Jadi gurunya dikai dikai lengan tok gitu ya. Atau dia memberikan gurunya punggungnya. Jadi guru ngadep rene, wong ngadep rono muridé gitu ya. Wala ya'tamidu ala yadayhi ila waraihi, dan tidak bersandar dengan tangannya ke arah belakang, au ila janbihi, atau ke samping. Wala yahki ma yudhaku, dan juga tidak bercerita dengan sesuatu ma yudhaku minhu, yang membuat tertawa. Jadi guru dinasno kono ngobrol mek koncone cerita ngare guyu marang guyu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Au ma fihi badza'ah, atau suatu cerita yang di dalamnya ada kebodohan. Ya. Wa su'u mukhatabatin, atau panggilan-panggilan yang buruk, au su'u adabin, atau adab-adab yang buruk. Ya. Wala yadhaku li ghairi ujubin, dan tidak tertawa tanpa ada sebab yang mengherankan. Wala ya'jabu duna syekhi, dan jangan dia merasa heran ketika syekhnya tidak merasa heran. Gitu. Dan sebaliknya juga, kalau syekhnya merasa heran dan syekhnya tertawa, diusahakan kita juga ikut tertawa meskipun nggak ikut merasa heran. Itu termasuk salah satu adab. Dulu ada salah seorang guru kita. Ya. Beliau punya punya selera humor yang berbeda, gitu ya. Jadi kan ada orang-orang seperti itu ya. Jadi punya selera humor, wongnya nganggap lucu, tapi wong liya wis ngrungokno gak lucu gitu. Itu biasa gitu, tapi gurune guyu gitu. Ya, maka suatu ketika beliau bercerita, kemudian mungkin dianggapnya lucu gitu kan. Mungkin dianggapnya lucu, hanya tertawa gitu. Ya, kita semua yang nggak tahu maksudnya gitu ya, ikut tertawa gitu ya, supaya merasa gurunya tidak sendirian gitu ya ketika tertawa. Itu termasuk adab juga terhadap guru, menyenangkan hati guru ya, dengan tujuan menyenangkan hati gurunya, itu insya Allah mendapat pahala. Fa in ghalabahu, jika dia tetap merasa ingin tertawa, ya batasimu, maka cukup dengan tersenyum, min ghairi sautin, tanpa suara, wala yabsuku, dan tidak meludah, wala yatanahnah, tidak yatanahnah. Ya. Yatanahna itu gini, apa itu? Berdaham gitu ya. Nah, yatanahnah. Ya, Kak. Berdaham tanpa suatu hal yang dibutuhkan gitu ya. Ma'amkanahu, sebisa mungkin. Wala yalfadhu an-nakhamata, dan tidak membuang ingus min fihi, dari mulutnya. Bal ya'khudhuha min fihi, akan tetapi dia ambil dari mulutnya, dimindilin dengan sapu tangan. Ya, ketika di masjid misalkan tidak bisa ditahan gitu kan. Ya, diambil dengan sapu tangan. Ator fi thawbihi, atau ujung pakaiannya, gitu ya, atau ujung pakaiannya. Wa idza atisa, kalau dia bersin, khafadha sautahu, dia rendahkan suaranya. Ya, gak digas gitu ya, ini wahing ya. Wahing digas gitu ya ketika gurunya menyampaikan. Wa satara wajhahu, dan berusaha menutup wajahnya, binahwi mindilin, dengan sapu tangan. Ya, atau yang lainnya, kalau nggak ada sapu tangan, dengan dengan tisu, dengan tangannya, tidak mengapa. Wa idza tasa, dan juga termasuk adabnya ketika bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah, ini ya, alhamdulillah. Kemudian mendengarkan ucapan yarhamukallah. Bersin lagi, alhamdulillah. Bersin lagi, alhamdulillah. Ping 4. Ya, kalau sudah keempat kali sudah tidak alhamdulillah ya, berarti kalau sudah keempat kali itu tandanya dia sakit.
Ya. Tandanya dia sakit. Jadi kalau sudah sampai 4 kali ya sudah tidak, alhamdulillah. Ya. Tapi yang mendengar atau tahu bersihnya disunahkan untuk mengucapkan syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Wa idza tasa'aba, kalau dia menguap ya. Angop ya, ini angop. Satarafahu, menutup mulutnya. Ba'da raddihi juhdahu, setelah dia berusaha untuk menahannya. Ya. Jadi ditahan dulu supaya tidak menguap. Wa an yata'addaba ma'a rifqatihi, dan juga hendaknya dia beradab ya, bersama dengan teman duduknya. Wa hadiril majlisi, dan orang yang hadir dalam majelis tersebut. Fayuqiru ashabahu, dia menghormati orang-orang yang hadir di situ. Wa yahtarimu kubara'ahu, dan menghormati orang yang lebih tua darinya. Wa aqranahu, dan orang yang seumuran ya. Fa inna ta'addabahu ma'ahum, karena sesungguhnya beradab bersama orang-orang dalam satu majelis tersebut, ta'addubun merupakan adab li syekhi, terhadap gurunya. Wahtiramun li majlisihi, dan memuliakan majelis gurunya. Wala yakhruju an saffin ya. Dan dia tidak keluar dari barisan ya. Barisan halaqah ya, atau majelis tersebut, tidak keluar dari majelis ya. Wala yakhruju an saffi bin niyatil halaqah, dan tidak keluar dari majelis tersebut bitaqaddumin au ta'akhurin, dengan terlalu maju atau terlalu ke belakang ya. Koncone ngumpul nang kene ono sing nyempil nang kono gitu ya, dewian gitu ya. Hendaknya tidak seperti itu ya. Kemudian beliau lanjutkan, wala yatakallamu fi athna'i darsin, dan tidak berbicara di tengah-tengah pelajaran. Bima la yata'allaqu bihi, dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Au bima yaqta'u alaihi bahthahu, atau dengan sesuatu yang memotong pembicaraan gurunya. Gurunya sedang membahas suatu masalah, tiba-tiba dipotong. Ya. Maka hendaknya tidak melakukan seperti ini, karena ini termasuk bukan ada. Baru kalau sudah memberikan kesempatan, siapa yang mau bertanya atau memberikan istifsar ya, masukan ya, atau hal yang lain, maka baru dia berbicara. Tapi sebelum diizinkan dia tidak berbicara. Wa in asa ba'du thalabah, kalau sebagian dari santri atau penuntut ilmu ada yang buruk ya, ada yang buruk adabnya, ala ahadin, atas seseorang dari dalam majelis tersebut kepada temannya misalkan, adabahu ala syekhi ya. Dia buruk ya. Wa inasa ba'du thalabah, kalau seorang itu buruk ya, seorang dari murid itu buruk ya, ala hadin, atas seorang, adabahu, dalam hal adabnya, ala syekh, kepada gurunya ya. Kalau ada teman yang kok terlihat adabnya kurang baik terhadap gurunya, ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu, maka boleh bagi yang lain untuk memperingatkan orang tersebut. Waradduhu, dan juga menolaknya ya. Wal intisaru li syekhi ya, dan juga menolong atau membantu gurunya biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan ya. Karena terkadang ada yang ada yang tidak terlalu sopan dalam majelis ilmu ya. Dulu pernah kita hadir dalam satu majelis ilmu, ada seorang santri juga, ada guru ya. Memang gurunya masuk muda gitu ya, umurnya masuk muda. Ya, ketika menyampaikan tiba-tiba dia motong, kemudian membantah gurunya dalam majelis tersebut. Kita teman-teman yang lain merasa, hari itu kok ini kayak gitu ya. Merasa tidak nyaman seperti itu. Maka ketika hal seperti ini boleh bagi yang lain untuk mencegahnya gitu. Wala yasbiquhu 'ala syarhi mas'alatin, dan dia tidak mendahului gurunya untuk menjelaskan satu permasalahan, au jawabin, atau jawaban, au jawabi su'alin, atau jawaban satu pertanyaan, illa in kana bi'idhnihi minhu, kecuali dengan izin dari gurunya. Misalkan koncone takok gitu kan. Sapa sing takok? Andri takok misalkan. Gurune kurang jawab, ya moro-moro Mas Nafik jawab gitu ya. Kula jawabnya mohon gitu ya. Ya, baru kalau diizinkan silakan gitu ya, untuk melatih, karena salah satu bentuk
mengajar itu seperti itu. Jadi tanya jawab, lempar-lemparan soal gitu ya. Tapi sesuai dengan izin dari gurunya. Kalau tidak diizinkan tidak. Wa min ta'zimi syekhi, dan termasuk menghormati gurunya. An la yajlisa ila janibihi. Ya. Tidak duduk di samping gurunya. Wala ala musallahu, atau di tempat sholatnya. Wala ala firashihi, atau di tempat rebahannya. Wa in amarahu syekhu bidzalika. Dan kalau misalkan gurunya menyuruh hal tersebut, ya, fala yaf'aluhu, maka dia tidak lakukan, ya. Mengutamakan adab daripada perintah dari gurunya, meskipun gurunya memerintahkan. Sama seperti kisahnya Abu Bakar ketika disuruh Rasulullah lanjut ngimami, gitu kan. Ketika Abu Bakar ngimami, kemudian melihat Rasulullah datang, Abu Bakar mundur, kemudian Rasulullah nyuruh tetap di tempat saja, gitu. Terus gak usah mundur, Abu Bakar, wis tetap imam mono, gitu. Tapi dengan isyarat ketika itu karena sholat. Ya, tapi Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Rasulullah maju ganteni Abu Bakar. Kemudian ditanya Abu Bakar, kenapa? Apa yang menghalimu untuk tetap jadi imam? Padahal tak kongkon jadi imam. Maka kata Abu Bakar, lain bagi Abi Quhafa an yusolli baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah mboten pantes anak Abu Quhafa yaitu Abu Bakar. Kula niki mboten pantas salat dan di belakang saya ada jenengan, gitu. Rasulullah sudah menyuruh, tapi Abu Bakar tetap memilih mengutamakan adab dan akhlak. Illa idza jazama alaihi jazman, kecuali kalau gurunya benar-benar memaksa. Ya. Yashukku alaihi mukhalafatuhu, yang mana sulit bagi murid tadi untuk menolaknya. Fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal, maka tidak mengapa untuk menuruti perintah gurunya ketika itu, ya. Untuk duduk di sampingnya, atau di tempat sholatnya, atau di ranjang gurunya, gitu kan. Seperti itu. Tsumma ya'udu ila ma yaqtadhihi al-adab. Kemudian kalau sudah selesai hajatnya, dia kembali, ya, kepada adab-adab yang baik. Waqad takallama an-nasu fi ayil amrayni aula. Dan sebagian manusia berbicara di dalam dua hal, mana yang lebih utama? An ya'tamida imtithal al-amri, apakah ikut perintah gurunya, au sulukal adabi, atau milih mendahulukan adab. Ya. Sama tadi kisahnya Abu Bakar, ya. Juga kisahnya sahabat Ali, ya. Ketika Fatimah ini Fatimah itu istrinya Sayyidina Ali, ya, putrinya Rasulullah SAW, mengadu pada Rasulullah SAW bahwasanya beliau Fatimah itu tangannya terluka karena giling gandum. Ini zaman biyen, Arab itu kan mangani gandum, ya. Ya, gandum itu digiling, ya, gandum digiling pakai pakai batu. Ya, kemudian terkena tangannya, Fatimah giling dewe, gitu ya. Terus ngadu pada Rasulullah SAW. Ya. Ya, Rasulullah buatan enten membantu gitu ya, gampang nih. Kalau kok giling dewe abot gitu ya. Tapi nggak ketemu Rasulullah, tapi ketemu Aisyah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian baru sore hari, ya, menjelang malam, Rasulullah baru datang ke rumah. Kemudian Aisyah menyampaikan, langsung berangkat ke rumahnya Ali. Ketika itu Ali sama Fatimah sedang rebahan mau tidur di atas kasurnya. Kemudian datang Rasulullah, langsung masuk, kemudian duduk di antara keduanya di kasurnya. Ketika Ali dan Fatimah mau bangkit berdiri, ya, karena sungkan kan, ya, Rasulullah duduk kemudian tiduran, gitu ya, sungkan langsung berdiri. Ya, tapi Rasulullah mengatakan, ya, umkus makanak, ya, tetap nang panggonmu, wis gak usah tangi, ya, tetap rebahan saja, gitu. Ya, akhirnya keduanya rebahan. Nah, di sini keduanya mendahulukan perintah daripada adab. Kalau adab, ya, dia tetap berdiri kan, gitu. Tapi kalau Abu Bakar tadi, beliau mendahulukan adab dari perintah. Maka di sini disebutkan mana yang lebih utama, apakah mendahulukan adab atau perintah. Walladzi yatarajjahu, dan yang rojih atau yang kuat, pendapat yang kuat, at-tafsilu, yaitu dengan rincian. Fa in jazama syaikhu, kalau gurunya mendesak,
ya. Bima amarahu bihi, dengan apa yang dia perintahkan, jazman akidan, ya, dengan mendesaknya, ya. Jadi memerintah rotok makso gitu ya gurunya. Famtithalul amri aula, maka mengikuti perintah gurunya lebih utama. Wa illa, kalau tidak mendesak, ya, merintah satu kali, ya, tanpa penekanan misalkan, fasulukul adabi aula, maka mendahulukan adab lebih utama. Li jawazi an yaksida syekhu idhar ihtiramihi, karena mungkin saja gurunya tadi sedang menunjukkan penghormatan terhadap muridnya. Wal i'tina'u bihi, dan perhatian terhadapnya. Fayuqabilu huwa bima yajibu, maka murid pun harus merespon apa yang dilakukan oleh gurunya, ya, dengan suatu yang harus dilakukan, min ta'zimi syekhi, dari menghormati gurunya, wal adabi ma'ahu, dengan adab bersama gurunya. Ini adalah adab yang ke-8. Jadi intinya adalah ketika hadir di majelis ilmu, berusaha untuk hadir dengan tenang, hadir dengan adab ketika berada di majelis ilmu. Ya, juga dengan khusyuk dan juga fokus, berusaha benar-benar memahami apa yang disampaikan. Jangan sampai salah tangkap, karena tadi bisa fatal akibatnya, ya. Bisa fatal lagi akibatnya. Ya. Wattasi'u, dan yang ke-9. Sekarang ada yang ke-9. An yuhsina khitabahu ma'a syekhi, ya, memperbagus pembicaraan bersama guru. Biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau berbicara dengan guru, berbicara dengan sopan dan halus. Fala yaqulu lima, maka salah satu bentuknya adalah janganlah dia itu mengatakan lima. Kenapa? Wa la naslam, atau mengatakan kita tidak bisa menerima, gitu. Wala, dan juga tidak mengatakan man naqala hadza, siapa yang menukil ini. Wala aina maudhi'uhu, atau juga tidak mengatakan di mana posisinya, di mana tempatnya. Wa syabaha dzalika, dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan yang mengisyaratkan atau memberikan rasa ketidaknyamanan terhadap orang yang diajak bicara. Fa in arada istifadatahu, jika ingin mendapatkan faedah dari gurunya, talattafa fil wusuli ila dzalik, dia berusaha dengan bahasa yang lembut, ya. Berusaha dengan bahasa yang lembut untuk mendapatkan hal tersebut. Tsumma huwa fi majlisin akhar li'aula ala sabil istifadah. Kemudian kalau tidak, maka dia bisa mengambil faedah di tempat yang lain. Misalkan ketika itu posisi gurunya sedang sibuk atau apa, ya, maka dia bisa mengambil faedah di tempat yang lain. Wa idza dzakara syaikhu syai'an, kalau seorang guru menyebutkan sesuatu, fala yaqul, maka janganlah seorang murid mengatakan hakadza qulta, ya, demikianlah engkau mengatakan, au khataroli, atau mengatakan yang ada dalam pikiran saya, au kadza qala fulan, atau mengatakan demikianlah yang dikatakan oleh fulan. Wa kadza la yaqulu qala fulan bi khilafi qaulika, dan juga tidak mengatakan di hadapan gurunya, tapi fulan ini pendapatnya atau ucapannya berbeda dengan ucapanmu. Atau mengatakan hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Wa nahwahu, atau semisalnya. Jadi ucapan-ucapan yang membuat tidak nyaman terhadap orang yang diajak bicara. Wa idza marra syaikhu, ini ya, mau untuk mengetahui hal ini itu dengan perasaan. Karena ada sebagian orang itu yang bicaranya nyeplos gitu ya. Ya memang wis tabiatnya seperti itu ya. Kalau bicaranya nyeplos gitu ya. Kalau bicaranya nyeplos, nah, maka ketika kita mengetahui tabiat kita seperti itu, kita harus berpikir lagi sebelum mengatakan sesuatu. Karena bisa jadi apa yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain. Ya, makanya Hasan Al-Basri itu mengatakan sebelum seorang itu berbicara, hendaknya dia berhenti sedetik, 2 detik untuk berpikir apa yang akan dia ucapkan. Jangan sampai langsung dia mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya. Wa idza marra syaikhu ala qaulin aw dalilin. Kalau seorang
guru melewati sebuah perkataan, pendapat atau dalil, walam yadhhar, dan dia dan beliaunya ya tidak mengetahui, au ala khilafi shawabin, atau beliau berpendapat yang berbeda dari yang benar, lighaflatin, karena mungkin gurunya lalai, au kusurin, atau memang kurang dalam masalah tersebut, kurang ilmunya dalam masalah tersebut. Nadhara fi tilkal hal, maka seorang murid hendaknya memperhatikan. Fala yughayyiru wajhahu, maka hendaknya dia tidak merubah mimik wajahnya, au ainahu, atau penglihatannya, bal ya'khudhuhu bi bisyrin dhahirin, akan tetapi dia tetap tetap terlihat senang seperti itu. Jadi terkadang ada seorang guru itu ya, beliau terkenal baik, terkenal lurus ya, akidahnya lurus dalam beragama. Kemudian ada satu dua hal yang mungkin beliau terjatuh dalam masalah tersebut ya. Maka jangan kita langsung mengambil salahnya tadi kemudian melupakan semua kebaikannya ya. Jadi dalam kondisi ini peribahasa setitik nila rusak susu sebelanga ya, itu tidak berlaku ya. Maka seorang muslim, seorang penuntut ilmu harus adil dalam belajar ya, dalam belajar. Makanya salah satu sifatnya, kenapa Rasulullah SAW menyifati bahwasanya di neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan mereka banyak kufur terhadap suaminya. Kok iso akeh kufure? Kemudian kufur nikmat. Gimana bentuk kufur nikmatnya? Ketika suaminya melakukan kebaikan selama bertahun-tahun, kemudian salah di satu hari dengan satu kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan, sungguh kamu tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Kenapa? Karena seorang wanita memandang dengan perasaannya, bukan dengan penglihatannya. Itu harus dicamkan. Maka di sini Rasulullah menyifati hal tersebut adalah bentuk kufur nikmat. Ya, seperti model itu tadi. Ya, ketika wanita berkata demikian, itu bentuk kufur nikmat. Kenapa? Suaminya yang sudah baik bertahun-tahun ketika rusak atau melakukan suatu kesalahan di satu hari dengan satu kesalahan, dia pandang kesalahan itu besarnya, kemudian kebaikan dilupakan. Nah, ini wong wedok kayak ngono ya, sing gorong rapi iki kok kayak persiapan ya. Kayak persiapan. Aja kaget, teman kok kaget ya. Ngono gak trimo, lu sampean kok ngono. Ya wis gitu ya. Kita putus saja gitu ya. Ya, alhamdulillah putus ya. Fa inna ismata, karena sesungguhnya penjagaan ismah, kemaksuman fil basyari, di dalam diri manusia, laisat ya, tidak ada ya. Menungsa uga ono sing terjaga dari kesalahan. Kabeh menungsa mesti salah. Illa lil anbiya, kecuali para nabi salawatullahi wasallamu alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan salat dan salamnya terhadap para nabi. Ya, jadi yang ke-9 ini adalah adab berbicara terhadap guru, hendaknya berbicara dengan yang baik. Kalau mengingatkan juga berusaha mengingatkan dengan yang baik. Wal ashiru, dan yang ke-10, idza sami'a syaikhu, ya, jika dia mendengar, idza sami'a syaikha, ya, itu bukan syaikhu tapi syaikha ya, maf'ul bih. Idza sami'a syaikha, jika dia mendengar gurunya yadhkuru hukman, menyebutkan satu hukum, fi mas'alatin, dalam satu masalah, au faidatin, atau satu faedah, au yahki hikayatan, atau menceritakan satu cerita, au yunshidu syi'ran, atau gurunya sedang menyampaikan satu syair, menyebutkan satu syair, wa huwa yahfadhu dzalika, dan santrinya tadi sudah hafal atau sudah tahu, asgha isgha'a mustafidin lahu fil hali, maka santri tetap berusaha untuk ya di hadapan gurunya mendengarkan dengan gaya mendengarkan orang yang belum mendengar hal tersebut, meskipun dia sudah hafal, karena itu bentuk adab. Muta'attishin ilaihi ya, muta'attishin ilaihi, yang merasa haus terhadap yang disampaikan gurunya, fariha bihi, merasa gembira ya, ka'annahu lam yasma'hu qat,
seolah-olah dia belum pernah mendengarkan meskipun dia sudah hafal. Ya. Qala Atha radhiyallahu an, berkata Imam Atha, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, "Anni la asma'ul haditsa minar rajuli." Sungguhnya saya itu mendengarkan satu hadis dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi minhu, sedangkan saya lebih mengetahui dari laki-laki tersebut. Fa urihi min nafsi, maka saya tampakkan kepada orang tersebut, anni la uhsinu minhu syai'a. Saya tidak pernah mendengarkan hadis tersebut sama sekali. Itu Imam Atha ya, ketika berada dalam satu majelis atau ada orang yang menceritakan satu hadis kepadanya, sedangkan dia sudah paham, hafal dan tahu, dia tetap seolah-olah belum tahu sama sekali hadis tersebut. Untuk apa? Untuk menyenangkan teman duduknya. Wa anhu qala, dan juga beliau mengatakan, inna ba'dha syubban, ada sebagian anak-anak muda, kata Imam Atha, la yatahaddatsu bi haditsin, mereka menceritakan satu hadis, wa astami'u lahu, tapi saya tetap mendengarkan. Ka'anni lam asma'hu, seolah-olah saya belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Walaqad samituhu qabla an yulad, padahal saya sudah mendengarkan hadis tersebut ketika orang yang bercerita tadi belum lahir. Jadi beliau sangat menjaga adab ya. Apalagi yang disampaikan adalah hadis ya. Imam Malik Ibn Anas ketika mau hadir di majelis hadisnya ya, membaca kitab beliau Al-Muwatta, beliau mandi dulu, beliau pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, sisiran yang rapi, kemudian baru hadir di majelisnya. Ketika ditanya ya, wahai Imam, jenengan kok ketika hadir di majelis jenengan kok mesti mandi dulu, berdandan dahulu? Maka beliau mengatakan, ta'ziman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ta'zim saya terhadap hadis Rasulullah. Fa in sa'alahu syaikhu indal syuru'i fi dzalika an hifdhihi. Kalau seorang guru menanyakan ya, ketika mulai dalam pelajaran dia menanyakan tentang hafalannya, fala yujibu bina'am, jangan dia katakan iya. Lima fihi minal istighna, karena di dalamnya ada isyarat seolah-olah dia tidak butuh ani syaikhi, dari gurunya, fihi, di dalam penjelasan atau hadis tersebut. Wala yaqulu la, dan juga tidak mengatakan tidak. Lima fihi minal kadzib, karena dia berbohong. Ya, karena dia kan sudah hafal, dia nggak boleh jawab iya, ya, karena takut seolah-olah dia nggak butuh terhadap gurunya. Atau tidak boleh jawab tidak, karena dia sudah hafal. Kalau dia jawab tidak, berarti bohong. Bingung kalian, jawabnya apa kalian? Bal yaqulu, akan tapi dia mengatakan, uhibbu an asma'a minasy syaikhi. Ya, syekh kula, wahai guru, saya suka mendengarkan dari atau belajar dari Anda. Atau dia mengatakan an astafida minhu. Ya, saya ingin mengambil faedah dari Anda. Ya. Ini bentuk adab dalam berbicara. Kemudian wal hadi asyara, dan yang ke-11, an la yasbiqa syaikha ila syarhi mas'alatin, tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan satu masalah, au jawabi soalin, atau menjawab soal, wala yusawiquhu, dan tidak bersombong-sombongan ya minhu ya, terhadap gurunya dalam masalah tersebut, wala yudhiru ma'rifatahu bihi, dan tidak menampakkan pengetahuannya dalam hal tersebut, au idrakahu lahu ya, atau kepandaiannya dalam hal tersebut ya. Jadi jangan dia seolah-olah ketika ada guru kemudian dia sudah paham memang ya, tapi dia menampakkan bahwanya dia paham, dia tahu gitu ya. Jadi seolah-olah dia tidak butuh terhadap gurunya. Wala yaqta'u ala syaikhi kalamahu, dan tidak memotong pembicaraan gurunya. Ayala min, apapun ucapannya. Kanu la yusabiquhu wa la yusawiquhu ya. Hendaknya seorang murid tidak ya bersombong-sombongan dan tidak mendahului gurunya. Bal yasbiru hatta yafragha syaikh. Akan tapi dia tetap sabar sampai gurunya selesai dalam ucapannya. Min kalamihi, dari ucapannya. Tsumma yatakalam, baru dia berbicara. Wala tahaddatsu ma'a ghairihi, dan tidak berbicara dengan selainnya, yang ngobrol sendiri gitu ya ketika ngaji. Wasyaikhu yatahaddatsu ma'u, sedangkan gurunya berbicara terhadap dirinya. Au ma'a jama'atil majlis, atau kepada seluruh yang hadir dalam majlis. Wal yakun dhihnuhu, dan hendaknya pikirannya hadiran fi jihati syekh ya, hadir di hadapan gurunya.
Ya, fokus bihaitsu idza amarahu bisyai'in. Ya, ukurannya kalau misalkan gurunya memerintahkan dengan sesuatu, au sa'alahu an syai'in atau bertanya tentang sesuatu, au asyara ilaihi atau memberikan isyarat kepadanya, lam yahujhu ilal i'adati tsaniyan, tidak butuh untuk diulangi 2 kali lagi. Itu ukuran seorang fokus atau tidak. Ya. Ya, misalkan Andri ditanya, "Andri, saya coba niki," gitu. Langsung tanggap, "Oh nggih niki." Tapi nih Andri coba niki, "Nopo?" Ah, berarti gak fokus gitu ya. Ya. Nek leren takok maneh lho nopo gitu ya. Ya. Maka itu tanda tidak fokus. Baik. Kemudian yang terakhir wasani asyarah yang ke-12. Idza nawalahu syaikhu syai'an, jika guru memberikan kepadanya sesuatu, tanawalahu bil yamin, dia ambil dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafut ya. Kalau yang diberikan atau yang diambil adalah atau yang diberikan kepada gurunya adalah kertas ya, seperti fatwa au qissatin atau kisah au maktubi syar'in atau tulisan-tulisan syar'i au nahwi dzalika atau misalnya nasyarahu tsumma rafa'ahu ilaihi ya. Nah, kalau dia memberikan ya kalau dia memberikan kepada guru sesuatu maka dia berikan dengan tangan kanan. Kalau kertas maka dia buka kemudian dia berikan kepada gurunya. Wala yadfa'uhu ilaihi matwiyatan, dan tidak diberikan kepada gurunya dengan tertutup. Ya, illa idza ulima au dhunna itharu syekhi lidzalik, kecuali kalau diketahui bahwasanya gurunya lebih suka kalau kertas tersebut misalkan surat ya ditutup ya, jaga privasi misalkan. Wa inna walahu syekhu kitaban nawalahu iyahu muhayya'an li fathihi, kalau memberikan kepada gurunya satu kitab ya, maka dia berikan dengan siap untuk dibaca. Wal qira'ati fihi, dan membaca di dalam kitab tersebut. Min ghairi ihtiyajin ila idaratihi, tanpa harus gurunya memutar kitabnya dulu. Misalkan ya, kitabnya seperti ini ya. Ya, berikannya bukan seperti ini tapi seperti ini. Memberikannya seperti ini ya. Dari sana misalkan ya, memberikan seperti ini. Dari gurunya langsung buka. Ya, bukan seperti ini. Gurunya muter dulu ini, enggak. Termasuk adab juga. Fa in kana an-nadhru fi mawdhi'in mu'ayyanin falyakun maftuhan kadzalika yu'ayyinu lahul makan. Kalau misalkan yang harus dibaca oleh gurunya adalah satu tempat, maka dia sambil menunjukkan niki yang harus dibaca misalkan seperti itu. Ini termasuk adab terhadap guru. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai nanti.